We in the Quran, in fact, give more respect to Jesus Christ, peace be upon him, than what the Christians give in the Bible. Siapa yang lebih menghormati Yesus, Kristen atau Islam? Alasannya apa? Karena Islam menyebut Yesus peace be upon him. Karena Muslim menyebut Yesus damai besertanya, ya, Isa alaihissalam. Siapa yang lebih menghormati? Islam, karena Kristen nggak nyebutnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sudah menjadi rahasia umum jika ada orang Kristen yang masuk Islam, yang namanya Pendeta Andri Tunggal ini dijamin kejang-kejang. Apapun akan dilakukannya demi untuk melakukan cocokmologi dan pembenaran, dan selalu menyudutkan mu'alaf. Dalam kesempatan kali ini kita akan tanggapi sebuah video dari Pendeta Andri Tunggal yang sedianya ingin menanggapi video dari Dr. Zakir Naik ketika mendapatkan pertanyaan dari bule non-muslim. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Sudah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Wanita bule ini mengatakan dia menyukai Islam karena Muslim menghormati Yesus. Apakah betul begitu? Mari kita dengarkan teman-teman. One thing is very clear. If you are a Muslim, you don't have to at all speak ill about Jesus Christ, peace be upon him. Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. I explain my background because I feel if I confirm with either one, I fail. As I said, that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. If you're a strict Christian, you will say don't believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you'll hurt your father, correct? Yes. Now if you're practicing Muslim, you'll not have to hurt your mother, because Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is the Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was born miraculously, which many modern day Christians today do not believe. Maybe your mother doesn't believe, but we have to believe that he was born miraculously without any male intervention. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he was born, he healed those born blind and lepers with God's permission. We in the Quran, in fact, give more respect to Jesus Christ, peace be upon him, than what the Christians give in the Bible. Does your mother say peace be upon him after she takes the name of Jesus, peace be upon him? No. I take or not? Yes. And your father also may have been taking, correct? Yes. So who is better? Who's giving more respect to Jesus, peace be upon him? The Islam. Correct. Kadang saya kalau lihat gini ya, saya mungkin perlu untuk berbicara khusus kepada teman-teman. Kadang-kadang mentalitas kita tuh orang Indonesia itu suka melihat, oh bule tuh lebih pintar. Enggak juga. Bule nggak lebih pintar kok. Bule-bule yang kayak tadi itu, bule-bule yang sebenarnya mudah sekali dikelabui oleh propaganda-propaganda yang disampaikan oleh Zakir Naik. Dan Zakir Naik mengatakan bahwa siapa yang lebih menghormati Yesus, Kristen atau Islam? Alasannya apa? Karena Islam menyebut Yesus peace be upon him. Karena Muslim menyebut Yesus damai besertanya, ya, Isa alaihissalam. Siapa yang lebih menghormati? Islam, karena Kristen nggak nyebutnya begitu. Ya, di dalam agama Islam memang Nabi Isa itu disebut Isa alaihissalam, artinya Nabi Isa, semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Jadi secara harfiah, Isa adalah nama dalam bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa yang dikenal sebagai Yesus di dalam agama Kristen. Alaihissalam adalah ungkapan bahasa Arab yang berarti semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya, dan sering ditambahkan setelah nama Nabi atau Rasul di dalam agama Islam sebagai bentuk penghormatan dan doa. Jadi Isa alaihissalam adalah sebutan lengkap untuk Nabi Isa atau Yesus yang digunakan di dalam agama Islam, yang berarti Nabi Isa semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Inilah bentuk penghormatan
agama Islam kepada Nabi Isa atau Yesus. Makanya ya saya lihat seperti itu ya, dalam hati saya, aduh bule juga. Emang ya orang bodoh itu selalu ada di mana-mana ya. Orang bodoh itu selalu ada di mana-mana ya. Nah, jadi begini ya, ini yang saya mau kasih tahu. Kenapa ini saya sebut sebagai sesuatu yang, maaf ya, bodoh ya. Karena bagi saya itu retorika yang aneh. Zakir Naik mengatakan, ya teman-teman, kita akan bantah semua asumsi dan cocokmologi dari Andri Trunggal yang kembali dia ini kejang-kejang ya, karena di dalam ceramah Dr. Zakir Naik itu banyak dari umat Kristen yang bersyahadat. Langsung kepada poinnya saja, umat Islam lebih menghormati Yesus daripada umat Kristen. Di dalam agama Islam, Yesus atau Nabi Isa adalah nabi mulia dan dijaga kehormatannya, lahir dari wanita suci, seperti yang tertulis di dalam Quran surat Ali Imran ayat 42, sesungguhnya Allah telah memilih Maryam, menyucikannya dan melebihkannya atas segala wanita di dunia. Poin yang kedua, Nabi Isa atau Yesus dimuliakan di dalam agama Islam, yaitu ditegaskan sebagai Rasul Allah, bukan Tuhan. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, tertulis di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 75. Poin yang ketiga, diselamatkan dari penyaliban yang hina, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka, tertulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Dan poin yang keempat, ternyata Nabi Isa atau Yesus begitu dimuliakan di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam, Yesus tidak pernah disebut terkutuk atau mati untuk menebus dosa, melainkan Nabi Isa atau Yesus adalah sosok yang mulia dan suci. Nah, kita komparasi dengan di dalam kekristenan ya, tentunya juga memakai bukti-bukti ayat Bible. Ternyata di dalam Kristen, Yesus dihina, dikutuk, dan dijadikan tebusan dosa. Disebut sebagai orang terkutuk karena disalib. Ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tertulis di Galatia 3 nomor 13. Yang kedua, Yesus merasa ditinggalkan Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Ada tertulis di dalam Markus 15 nomor 34. Selanjutnya, Yesus dipaksa menanggung dosa manusia, bahkan disebut sebagai domba sembelihan, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ada tertulis di dalam Yesaya 53 nomor 7. Nah, apakah layak Tuhan sejati diperlakukan demikian? Jadi kesimpulannya jelas, Islam memuliakan Yesus sebagai Nabi Agung yang diutus oleh Allah, sedangkan Kristen justru menurunkan kehormatan Yesus dengan menyebutnya mati, dikutuk, dan dihina demi dosa manusia. Jadi siapa yang lebih menghormati Yesus, yang menjadikannya nabi yang selamat atau yang menyalibkannya dan menyebutnya terkutuk? Orang Kristen yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya pasti bisa menilai, sehingga tidak heran banyak dari umat Kristen yang mempergunakan logika dan akal sehatnya pasti akan bersyahadat. Artinya apa? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad
adalah utusan Allah. Selamat kita, sejak sekarang Anda sudah menjadi Muslim. Bagi Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there is no other God but Allah. And Nabi Muhammad is the messenger of Nabi Muhammad is messenger of Allah. Dan selamat Max sudah menjadi Muslim. Teman-teman, kita doakan untuk saudara-saudari kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.